Bayangkan diri Anda duduk santai di depan layar, jari menelusuri ratusan judul film atau deretan menu makanan yang tampak menggoda. Waktu berlalu perlahan, 5 menit menjadi 10, lalu 30 menit tanpa satu keputusan pun tercipta. Bukannya puas, tubuh justru terasa lelah, padahal tidak ada tindakan nyata yang dilakukan. Fenomena sederhana ini begitu akrab dalam kehidupan modern, seolah pilihan yang melimpah justru mencuri kemampuan kita untuk menentukan arah. Pada titik itu, muncul sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Mata terasa berat, kepala seperti dipenuhi kabut, dan dada sedikit tertekan oleh rasa jengkel yang samar. Pikiran berputar tanpa henti, menimbang dan membandingkan, namun tak satu pun opsi terasa cukup meyakinkan. Bukan karena kurang cerdas atau malas, melainkan karena sistem mental sedang berada di ambang kejenuhan. Tubuh diam, tetapi aktivitas saraf bekerja berlebihan. Kondisi ini dalam psikologi dikenal sebagai kelumpuhan analisis, sebuah keadaan ketika proses berpikir justru menghambat tindakan. Ini bukan sekadar sifat ragu atau kurang percaya diri, melainkan sinyal bahwa mekanisme pengambilan keputusan sedang mengalami gangguan. Otak tidak berhenti bekerja, ia justru bekerja terlalu keras hingga kehilangan efisiensi. Hasilnya adalah stagnasi, rasa bersalah, dan kelelahan yang datang tanpa produktivitas. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan otak seperti komputer yang dipaksa membuka puluhan tab sekaligus. Setiap tab memakan memori, setiap proses menguras daya, hingga akhirnya layar membeku tanpa peringatan. Bukan karena perangkat rusak, melainkan karena kapasitasnya dilampaui. Dalam situasi ini, sistem tidak mampu memprioritaskan, sehingga respons paling aman adalah berhenti total. Hal serupa terjadi di dalam kepala kita. Disinilah pendekatan gelombang otak menjadi relevan. Kita tidak hanya melihat masalah ini sebagai kebiasaan buruk, tetapi sebagai pola neuropsikologis yang bisa dipahami dan dilatih ulang. Dengan memadukan neuroscience, NLP, dan pemahaman tentang gelombang kesadaran, kita diajak menelusuri bagaimana pikiran membentuk kebuntuan, sekaligus bagaimana ia dapat dilepaskan secara bertahap dan rasional. Ironisnya, manusia masa kini memiliki lebih banyak opsi dibandingkan generasi manapun sebelumnya. Akses informasi tanpa batas, variasi produk, dan kebebasan memilih yang luas seharusnya menghadirkan kenyamanan. Namun yang sering muncul justru rasa terpenjara secara mental, seolah pikiran kehilangan pegangan di tengah kelimpahan. Kebebasan yang tidak terkelola berubah menjadi beban kognitif yang sunyi. Video ini tidak berhenti pada pengenalan masalah. Kita akan membongkar bug halus yang tersembunyi di balik proses berpikir, memahami mengapa ia muncul dan bagaimana pola itu tertanam. Lebih jauh lagi, akan dibahas cara menata ulang kebiasaan mental sehingga keputusan tidak lagi terasa menakutkan, melainkan menjadi keterampilan yang bisa dilatih dan dikuatkan dari waktu ke waktu. Sebelum melangkah ke solusi praktis, ada satu langkah penting yang perlu dilakukan, yaitu mundur sejenak untuk melihat akar persoalan. Mengapa otak bereaksi seperti ini dan sejak kapan pola tersebut terbentuk? Dengan memahami fondasi psikologisnya, kita tidak sekadar memadamkan gejala, tetapi mulai membangun pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja pikiran manusia. Selama bertahun-tahun kita diajari satu keyakinan sederhana, semakin banyak pilihan berarti semakin bebas, dan semakin bebas berarti semakin bahagia. Logika ini terdengar masuk akal di permukaan, bahkan sering dijadikan tolok ukur kemajuan hidup modern. Namun ketika keyakinan itu diuji dalam pengalaman sehari-hari, hasilnya sering berlawanan. Alih-alih merasa lega, pikiran justru terbebani oleh tuntutan untuk memilih dengan sempurna. Disinilah muncul sebuah konsep penting dalam psikologi perilaku yang dikenal sebagai paradoks pilihan. Ide dasarnya sederhana, kebebasan yang berlebihan justru menciptakan tekanan mental. Otak manusia tidak dirancang untuk menimbang terlalu banyak kemungkinan sekaligus. Ketika opsi terus bertambah, rasa puas tidak meningkat. Yang naik justru kecemasan, keraguan, dan ketakutan akan keputusan yang salah. Salah satu ilustrasi paling terkenal datang dari eksperimen sederhana tentang selai. Ketika orang dihadapkan pada 6 pilihan, mereka lebih mudah menentukan pilihan dan merasa senang dengan keputusan tersebut. Namun saat jumlah opsi ditingkatkan menjadi 24, minat membeli justru menurun drastis. Banyak orang berhenti, ragu, lalu pergi tanpa memilih apapun. Pilihan yang melimpah berubah menjadi penghalang tindakan.
Fenomena ini berkaitan erat dengan apa yang disebut biaya peluang. Setiap kali kita memilih satu opsi, ada puluhan kemungkinan lain yang otomatis ditinggalkan. Otak modern tidak hanya fokus pada apa yang dipilih, tetapi juga terus menghitung apa yang mungkin hilang. Proses mental ini berjalan diam-diam, menguras energi kognitif, dan menimbulkan rasa tidak pernah cukup, bahkan setelah keputusan diambil. Di balik layar kesadaran, muncul kecemasan halus yang disebut ketakutan akan pilihan yang lebih baik. Ada suara samar di kepala yang berbisik, bagaimana jika ada opsi lain yang lebih ideal? Suara ini tidak selalu keras, tetapi konsisten, membuat pikiran sulit berhenti mencari. Selama pencarian berlanjut, keputusan ditunda, dan penundaan terasa seperti pilihan aman meski sebenarnya melelahkan. Semakin banyak pilihan tersedia, semakin tinggi pula standar yang dituntut oleh otak. Hasil yang sebelumnya dianggap memadai kini terasa kurang. Kita tidak lagi mencari solusi yang cukup baik, melainkan yang paling optimal. Perfeksionisme ini bukan lahir dari ambisi sehat, melainkan dari tekanan kognitif yang membuat otak sulit menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari hidup. Ada dampak emosional lain yang jarang disadari. Ketika pilihan terbatas dan hasilnya mengecewakan, kita cenderung menyalahkan situasi. Namun saat opsi melimpah, kegagalan terasa personal. Pikiran berbalik menyerang diri sendiri, mempertanyakan kecerdasan dan intuisi. Rasa bersalah ini memperkuat lingkaran ragu, membuat keputusan berikutnya terasa semakin berat. Untuk memahami mengapa semua ini terasa begitu intens, kita perlu melangkah lebih dalam ke dalam otak itu sendiri. Bukan sekadar teori perilaku, melainkan proses biologis yang nyata di balik kebingungan. Di blok selanjutnya, kita akan membedah bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan keputusan, sekaligus melihat keterbatasan alaminya. Di balik setiap keputusan sadar yang kita ambil, ada satu wilayah otak yang bekerja paling keras, yaitu bagian depan yang berfungsi sebagai pusat kendali rasional. Area ini sering dianalogikan sebagai direktur eksekutif dalam perusahaan, karena ia bertugas merencanakan, menimbang risiko, dan memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Ketika keputusan terasa berat, sebenarnya bagian inilah yang sedang dipaksa bekerja di luar batas alaminya. Fungsi utama wilayah ini sangat bergantung pada memori kerja, yaitu ruang mental sementara tempat informasi dikumpulkan dan dibandingkan. Masalahnya, kapasitas ruang ini sangat terbatas. Otak manusia hanya mampu menahan sejumlah kecil data secara bersamaan sebelum mulai kewalahan. Saat terlalu banyak variabel masuk, perhatian terpecah, fokus melemah, dan kejernihan berpikir perlahan menghilang. Ketika beban informasi melebihi kapasitas tersebut, terjadilah apa yang disebut beban kognitif. Ini bukan konsep abstrak, melainkan kondisi biologis nyata di mana sel saraf dipaksa memproses lebih banyak sinyal daripada yang mampu ditangani secara efisien. Akibatnya, kecepatan berpikir menurun, kesalahan meningkat, dan keputusan terasa semakin sulit meski datanya lengkap. Bayangkan arus lalu lintas yang harus melewati satu jalur sempit. Selama jumlah kendaraan masih wajar, aliran tetap lancar. Namun ketika terlalu banyak kendaraan datang bersamaan, kemacetan tak terhindarkan. Hal serupa terjadi pada jalur pemrosesan informasi di otak. Terlalu banyak opsi menciptakan kemacetan sinyal, membuat sistem berpikir melambat dan akhirnya macet. Ada faktor penting lain yang sering diabaikan, yaitu konsumsi energi. Bagian otak ini termasuk yang paling boros energi dalam seluruh sistem saraf. Setiap proses analisis, perbandingan, dan perencanaan membutuhkan sumber daya metabolik yang besar. Itulah sebabnya berpikir intens dalam waktu lama terasa melelahkan, bahkan tanpa aktivitas fisik apapun. Selain pusat logika utama, ada bagian lain yang berperan sebagai pendeteksi konflik. Area ini aktif ketika dua atau lebih pilihan terasa sama-sama menarik atau sama-sama berisiko. Semakin mirip opsi yang tersedia, semakin kuat sinyal konflik yang muncul. Otak membaca kondisi ini sebagai masalah yang belum terselesaikan, sehingga ketegangan mental pun meningkat. Saat pusat kendali rasional mulai kehabisan energi dan sinyal konflik terus menyala, kualitas berpikir menurun drastis. Pikiran menjadi kabur, emosi lebih mudah naik, dan keputusan kecil terasa seperti persoalan besar. Dalam keadaan ini, logika tidak lagi memimpin sepenuhnya, membuka jalan bagi sistem lain yang lebih primitif untuk mengambil alih. Inilah titik krusial di mana keseimbangan otak mulai bergeser.
Ketika sang pengambil keputusan rasional melemah, mekanisme pertahanan yang lebih tua dan emosional siap menggantikan peran. Untuk memahami apa yang terjadi selanjutnya, kita perlu menengok bagian otak yang bereaksi terhadap ancaman dan ketakutan. Di sanalah kelumpuhan analisis menemukan akarnya yang lebih dalam. Ketika pusat logika mulai melemah, ada bagian otak lain yang secara otomatis bersiap mengambil alih kendali. Bagian ini jauh lebih tua secara evolusioner dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Tugas utamanya sederhana namun krusial, mendeteksi ancaman dan memastikan kelangsungan hidup. Ia tidak peduli pada logika jangka panjang, yang ia cari hanyalah keamanan sesaat. Dalam konteks kehidupan purba, mekanisme ini sangat berguna. Ketidakpastian sering kali berarti bahaya nyata, seperti predator atau lingkungan yang tidak aman. Otak belajar bahwa ragu terlalu lama bisa berakibat fatal. Pola kuno ini masih tertanam hingga kini, meski ancamannya telah berubah bentuk menjadi pilihan menu, karier, atau keputusan hidup modern. Saat dihadapkan pada terlalu banyak opsi, otak emosional dapat salah menafsirkan situasi sebagai ancaman. Ketidakmampuan memilih dibaca sebagai risiko sehingga sistem pertahanan aktif. Dari 3 respons utama, melawan, lari, atau membeku, kondisi kelumpuhan analisis paling sering memicu respons membeku. Tubuh diam, pikiran buntu, seolah menunggu bahaya berlalu dengan sendirinya. Respons ini tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga kimiawi. Ketika ancaman terdeteksi, hormon stres dilepaskan ke dalam aliran darah. Zat ini membantu tubuh siaga dalam jangka pendek, namun pada saat yang sama menghambat akses ke pemikiran rasional. Semakin tinggi kadar hormon ini, semakin sulit otak kembali ke mode analisis yang jernih. Fenomena ini sering disebut pembajakan emosi, sebuah kondisi ketika reaksi emosional mengambil alih kendali sebelum logika sempat bekerja. Dalam keadaan ini, pikiran dipenuhi skenario terburuk, rasa takut membuat kesalahan, dan dorongan untuk menghindari keputusan apapun. Meskipun ancamannya tidak nyata, respons tubuh terasa sangat nyata. Perfeksionisme memiliki hubungan erat dengan mekanisme ini. Keinginan untuk tidak salah memilih sebenarnya berakar pada rasa takut yang mendalam, bukan takut gagal secara rasional, melainkan takut pada konsekuensi emosional dari kegagalan itu sendiri. Otak emosional memperbesar risiko, membuat satu keputusan tampak seperti titik tanpa jalan kembali. Masalahnya, penundaan tidak membuat sistem ini tenang. Semakin lama keputusan dihindari, semakin lama pula tubuh berada dalam kondisi siaga. Hormon stres terus beredar, memperkuat rasa cemas, dan membuat langkah selanjutnya terasa semakin berat. Terbentuklah lingkaran tertutup yang saling menguatkan antara ketakutan dan penundaan. Namun, rasa takut bukan satu-satunya faktor yang melumpuhkan. Ada dimensi lain yang lebih halus, yaitu soal energi dan daya tahan mental. Seiring waktu, bahkan tanpa rasa panik, kemampuan memilih dapat menurun drastis karena kelelahan biologis. Untuk memahami itu, kita perlu melihat bagaimana otak mengelola energi dalam setiap keputusan yang kita buat. Otak manusia mungkin hanya berbobot sekitar 2% dari total tubuh, namun ia menghabiskan porsi energi yang sangat besar setiap harinya. Setiap kali kita menimbang, membandingkan, dan mempertimbangkan, sel saraf membutuhkan bahan bakar untuk tetap bekerja optimal. Aktivitas mental yang tampak sepele ternyata menyedot sumber daya biologis yang nyata, terutama ketika keputusan harus dibuat berulang kali. Dari sinilah muncul konsep kelelahan keputusan, sebuah kondisi ketika kualitas pilihan menurun seiring banyaknya keputusan yang telah diambil sebelumnya. Bukan karena seseorang menjadi kurang cerdas, melainkan karena cadangan energi mental mulai menipis. Setelah serangkaian pilihan kecil dan besar, otak perlahan kehilangan ketajaman, membuat proses memilih terasa semakin berat. Fenomena ini pernah diamati dalam studi tentang hakim yang harus membuat putusan hukum sepanjang hari. Pola yang muncul menunjukkan bahwa keputusan cenderung lebih lunak setelah waktu istirahat, lalu semakin kaku menjelang jam makan berikutnya. Faktor penentunya bukan niat atau etika, melainkan kondisi biologis yang dipengaruhi oleh kadar energi dan kestabilan internal tubuh.
Beberapa tokoh terkenal secara intuitif memahami keterbatasan ini. Dengan menyederhanakan pilihan sehari-hari seperti pakaian atau rutinitas, mereka mengurangi beban keputusan kecil agar energi mental dapat difokuskan pada hal yang lebih penting. Strategi ini bukan soal gaya hidup, melainkan cara cerdas mengelola sumber daya kognitif yang terbatas. Ketika energi mental terkuras, tekad pun ikut melemah. Dorongan untuk menahan diri, berpikir panjang, dan memilih dengan hati-hati menjadi semakin rapuh. Dalam kondisi ini, otak cenderung mencari jalan pintas, baik dengan bertindak impulsif maupun dengan tidak bertindak sama sekali. Kedua respons tersebut sama-sama merupakan upaya menghemat energi yang tersisa. Mode hemat daya ini membuat keputusan kompleks terasa hampir mustahil. Pikiran ingin segera mengakhiri ketegangan, entah dengan memilih cepat tanpa pertimbangan matang atau dengan menunda tanpa batas waktu. Meskipun terasa melegakan sesaat, pola ini justru memperkuat kebiasaan kelumpuhan dan menurunkan kepercayaan diri dalam jangka panjang. Kurang tidur dan asupan nutrisi yang buruk memperparah keadaan. Tanpa pemulihan yang cukup, bagian otak yang bertanggung jawab atas analisis dan perencanaan menjadi semakin rapuh. Akibatnya, bahkan pilihan sederhana dapat memicu kelelahan yang tidak proporsional, seolah otak selalu berada di ujung kapasitasnya. Namun kelelahan energi bukan akhir dari cerita. Ada satu sistem kimiawi lain yang terus mendorong kita untuk mencari dan menunda, bukan karena lelah tetapi karena tergoda. Sistem ini memberi sensasi menyenangkan saat mencari opsi baru, meski keputusan tak kunjung diambil. Untuk memahaminya, kita perlu melihat peran zat kimia yang sering disalahpahami dalam otak manusia. Banyak orang mengira satu zat kimia tertentu di otak bertanggung jawab atas rasa bahagia setelah tujuan tercapai. Padahal perannya jauh lebih halus dan licik. Zat ini bukan terutama tentang kepuasan, melainkan tentang dorongan untuk mencari. Ia aktif bukan ketika kita selesai memilih, tetapi justru saat kita membayangkan kemungkinan yang belum dijelajahi. Secara evolusioner, mekanisme ini sangat berguna. Nenek moyang manusia bertahan hidup dengan terus mencari sumber daya baru, makanan, tempat aman, dan peluang yang lebih baik. Otak kemudian mengaitkan proses pencarian dengan sensasi menyenangkan agar perilaku tersebut diulang. Dalam konteks modern, pencarian itu bergeser menjadi informasi, opsi, dan alternatif tanpa batas. Inilah sebabnya mengapa proses menjelajah sering terasa lebih menarik daripada menentukan pilihan. Saat menelusuri ulasan, membandingkan harga, atau membuka rekomendasi baru, otak menerima rangsangan kecil yang membuat kita merasa produktif dan terlibat. Namun begitu keputusan harus diambil, rangsangan itu berhenti dan muncul rasa kehilangan yang samar. Terbentuklah sebuah lingkaran halus mencari memberi suntikan dorongan, lalu dorongan itu mendorong pencarian berikutnya. Setiap opsi baru terasa menjanjikan, meski nilainya semakin menurun. Dalam kondisi ini, berhenti mencari terasa lebih sulit daripada melanjutkan, sehingga keputusan terus tertunda dengan dalih ingin lebih yakin. Ironisnya, setelah keputusan akhirnya dibuat, sensasi menyenangkan tersebut justru merosot. Penurunan ini sering disalahartikan sebagai tanda bahwa pilihan itu salah. Padahal yang terjadi adalah perubahan kimiawi alami dari fase pencarian ke fase realisasi. Ketidaksiapan menghadapi penurunan ini memicu penyesalan, meski keputusan sebenarnya sudah cukup baik. Perangkat digital dan algoritma modern memperkuat jebakan ini. Sistem dirancang agar aliran informasi tidak pernah berakhir, memberi rangsangan kecil secara konsisten. Selama kita terus menggulir dan membandingkan, otak merasa sedang bergerak maju, padahal secara nyata kita tetap berada di tempat yang sama. Kondisi ini sering disamarkan sebagai riset atau persiapan matang. Kita merasa sibuk, seolah sedang bekerja keras, namun sebenarnya hanya menghindari momen memilih. Aktivitas mencari menjadi pelarian yang tampak produktif, sementara keputusan ditunda atas nama kehati-hatian dan rasionalitas. Untuk keluar dari jebakan ini, kita perlu memahami bukan hanya kimia otak, tetapi juga bahasa internal yang membingkai pengalaman tersebut. Cara kita memberi makna pada pilihan, kesalahan, dan ketidakpastian memiliki pengaruh besar terhadap respons mental. Di blog berikutnya, kita akan melihat bagaimana peta mental dan dialog batin membentuk kelumpuhan ini dari dalam. Dalam pendekatan NLP,
Ada satu prinsip dasar yang mengubah cara kita memandang masalah mental. Peta di dalam pikiran bukanlah kenyataan itu sendiri. Artinya, kebingungan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara otak memetakan informasi. Dua orang bisa menghadapi pilihan yang sama, namun merasakan beban yang sangat berbeda karena struktur persepsi internal mereka tidak serupa. Ketika seseorang mengalami kelumpuhan analisis, gambaran mental yang muncul seringkali terlalu besar dan saling bertumpuk. Opsi-opsi hadir sebagai citra yang kabur, berdesakan, dan tidak memiliki batas jelas. Dalam kondisi seperti ini, otak kesulitan membedakan prioritas, sehingga semua pilihan terasa sama-sama mendesak dan sama-sama penting. Selain gambaran visual, dialog batin juga memainkan peran besar. Suara internal yang terus mempertanyakan kemungkinan terburuk menciptakan tekanan emosional yang konstan. Kalimat sederhana seperti bagaimana jika salah atau harusnya ada pilihan yang lebih baik berulang tanpa henti, menahan pikiran dalam lingkaran ragu yang sulit diputus. Lambat laun, kondisi ini menyerupai keadaan trans negatif. Pikiran tidak benar-benar diam, tetapi berputar di jalur yang sama, mengulang pertanyaan tanpa mendekat pada jawaban. Fokus menyempit, kesadaran melemah, dan waktu terasa berjalan tanpa arah. Inilah mengapa kebingungan berkepanjangan sering terasa seperti kehilangan kendali atas diri sendiri. NLP juga mengenal pola motivasi yang memengaruhi respons terhadap pilihan. Sebagian orang lebih terdorong oleh keinginan menghindari kesalahan daripada mengejar hasil positif. Pola ini membuat risiko terasa lebih menakutkan, sehingga keputusan sekecil apapun dipersepsikan sebagai potensi ancaman yang harus dihindari dengan hati-hati berlebihan. Salah satu cara menurunkan tekanan ini adalah dengan memecah keputusan besar menjadi bagian yang lebih kecil. Ketika pilihan dihadirkan dalam potongan yang sederhana, otak emosional menjadi lebih tenang. Ancaman terasa mengecil dan ruang untuk bertindak kembali terbuka. Langkah kecil memberi sinyal aman bagi sistem saraf. Teknik pembingkaian ulang juga berperan penting. Kesalahan tidak lagi dilihat sebagai kegagalan permanen, melainkan sebagai data yang memberi umpan balik. Dengan mengubah makna di balik hasil yang tidak ideal, tekanan emosional menurun dan pikiran lebih berani bergerak maju tanpa dibebani rasa takut yang berlebihan. Ketika peta mental mulai disederhanakan dan bahasa batin menjadi lebih netral, muncul ruang baru untuk fleksibilitas. Dari sinilah pola pikir dapat diubah secara bertahap, bukan dengan paksaan, tetapi melalui penyesuaian standar internal. Untuk memahami perubahan ini lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana kepribadian dan mindset memengaruhi cara kita memilih. Dalam psikologi keputusan, terdapat dua kecenderungan dasar yang membentuk cara seseorang memilih. Sebagian orang berusaha menemukan opsi terbaik di antara semua kemungkinan, sementara yang lain cukup puas ketika sebuah pilihan memenuhi kriteria dasar mereka. Perbedaan ini tampak sederhana, namun dampaknya terhadap kesejahteraan mental sangat besar. Tipe yang selalu mengejar hasil paling optimal cenderung menimbang setiap detail dengan serius. Mereka merasa belum aman sebelum semua alternatif diperiksa. Pola ini sering disalahartikan sebagai kehati-hatian, padahal di baliknya tersembunyi tekanan konstan untuk tidak melewatkan apapun. Akibatnya, kepuasan sulit tercapai meski keputusan akhirnya diambil. Sebaliknya, ada tipe yang menetapkan standar yang jelas lalu berhenti mencari ketika standar itu terpenuhi. Mereka tidak menolak kualitas, tetapi tidak terjebak dalam pencarian tanpa akhir. Setelah memilih, perhatian dialihkan ke tindakan dan adaptasi, bukan penyesalan. Pendekatan ini cenderung menghasilkan rasa tenang dan stabil secara emosional. Masalahnya, budaya modern sering memuja pencapaian terbaik, mendorong banyak orang ke pola perfeksionis tanpa disadari. Standar internal naik perlahan hingga hampir mustahil dipenuhi. Dalam kondisi ini, hasil yang sebenarnya cukup baik terasa kurang dan proses memilih berubah menjadi sumber stres yang berkelanjutan. Salah satu strategi efektif adalah menetapkan batas kepuasan sebelum pencarian dimulai. Dengan menentukan kriteria yang realistis, otak mendapat panduan jelas kapan harus berhenti. Prinsip ini membantu memutus dorongan untuk terus membandingkan, sekaligus melatih kemampuan menerima hasil tanpa tuntutan berlebihan. Latihan toleransi terhadap ketidaksempurnaan juga penting. Dengan sengaja membuat pilihan kecil tanpa analisis mendalam, sistem saraf belajar bahwa kesalahan ringan tidak berbahaya. Perlahan, sensitivitas terhadap risiko menurun,
dan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan meningkat melalui pengalaman langsung. Perubahan lain yang signifikan datang dari cara kita mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Alih-alih bertanya mana yang paling ideal, pertanyaan bergeser menjadi mana yang cukup untuk kondisi saat ini. Pergeseran ini tampak halus, namun mampu menurunkan tekanan mental secara drastis. Ketika standar internal menjadi lebih lentur, ruang untuk bertindak semakin luas. Namun di dunia yang kompleks, ada kalanya kita membutuhkan bantuan eksternal untuk menjaga kejernihan. Di blog berikutnya, kita akan melihat bagaimana kemampuan otak beradaptasi dan pemanfaatan teknologi modern dapat membantu keluar dari jebakan kelumpuhan analisis. Otak manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk berubah dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Setiap keputusan yang diambil, sekecil apapun, membentuk jalur saraf baru yang memperkuat kebiasaan bertindak. Ketika seseorang sering berani memilih dan bergerak, sirkuit ini menjadi semakin efisien, membuat proses pengambilan keputusan terasa lebih ringan dari waktu ke waktu. Selain pusat logika, ada bagian otak lain yang bekerja di balik layar, memproses pola secara cepat tanpa analisis sadar. Bagian ini menyimpan pengalaman, intuisi, dan kebiasaan yang terbentuk dari pengulangan. Saat keputusan dihadapi berulang kali dalam konteks serupa, sistem ini mampu memberi sinyal yang akurat, seringkali lebih cepat daripada pemikiran rasional yang panjang. Di era modern, teknologi dapat berfungsi sebagai perpanjangan kemampuan berpikir. Dengan memanfaatkan alat digital secara bijak, kita bisa mengurangi beban analisis awal, misalnya dengan menyaring opsi atau merangkum informasi penting. Tujuannya bukan menyerahkan kendali sepenuhnya, melainkan menciptakan ruang mental agar otak fokus pada penilaian inti. Pendekatan lain yang efektif adalah menciptakan batasan buatan. Dengan sengaja membatasi jumlah opsi yang dipertimbangkan, otak terhindar dari kelebihan beban. Pembatasan ini bukan bentuk kekangan, melainkan strategi untuk menjaga kejernihan dan mencegah pencarian tanpa akhir yang melelahkan. Untuk keputusan berdampak kecil, kecepatan seringkali lebih penting daripada ketepatan sempurna. Membiasakan diri untuk memutuskan dengan cepat dalam situasi ringan melatih keberanian bertindak. Dari latihan ini, otak belajar bahwa sebagian besar pilihan tidak membawa konsekuensi serius, sehingga rasa takut perlahan berkurang. Ada pula teknik sederhana yang membantu membaca intuisi. Ketika dua opsi terasa seimbang, memicu respon spontan dapat mengungkap preferensi tersembunyi. Bukan hasil akhirnya yang penting, melainkan reaksi batin yang muncul. Karena disitulah sinyal bawah sadar sering berbicara paling jujur. Seiring waktu, satu prinsip menjadi semakin jelas, kejelasan jarang muncul sebelum tindakan. Justru melalui langkah awal, informasi baru terungkap dan arah menjadi lebih terang. Menunggu kepastian penuh seringkali berarti menunggu terlalu lama, sementara bergerak membuka peluang untuk menyesuaikan langkah berikutnya. Dengan menggabungkan latihan saraf, intuisi, dan dukungan eksternal, kemampuan memilih dapat diperkuat secara sistematis. Namun semua pemahaman ini perlu dirangkum dalam satu kesadaran utuh. Di blog terakhir, kita akan menautkan kembali seluruh perjalanan ini menjadi pesan sederhana tentang keberanian memilih dan bergerak maju. Sepanjang perjalanan ini, kita telah menelusuri bagaimana kebingungan bukanlah kelemahan pribadi, melainkan hasil dari interaksi kompleks di dalam otak. Dari keterbatasan pusat logika, tekanan konflik internal, hingga respons emosional yang muncul saat pilihan terasa berlebihan, semuanya membentuk satu rangkaian yang saling terhubung. Setiap bagian bekerja sesuai fungsinya, meski seringkali tidak selaras dengan tuntutan dunia modern. Kelumpuhan analisis pada dasarnya adalah benturan antara sistem biologis lama dan realitas baru. Otak yang berevolusi untuk lingkungan sederhana kini dipaksa beroperasi dalam lautan opsi tanpa batas. Ketegangan ini menjelaskan mengapa semakin banyak informasi tidak selalu menghasilkan kejelasan, justru dapat memicu kebuntuan yang melelahkan secara mental dan emosional. Ada satu poin penting yang sering luput disadari. Tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan. Ketika keputusan ditunda berulang kali, arah hidup ditentukan oleh keadaan, bukan oleh kesadaran. Stagnasi ini seringkali lebih merugikan daripada kesalahan yang mungkin terjadi akibat memilih dengan keterbatasan informasi. Bergerak meski tidak sempurna, tetap membuka ruang pembelajaran. Dalam perspektif yang lebih luas,
Keputusan yang benar jarang ditemukan dalam bentuk sempurna sejak awal. Ia dibentuk melalui tindakan, penyesuaian, dan keberanian menghadapi konsekuensi. Pilihan menjadi bermakna bukan karena bebas dari risiko, tetapi karena kita bersedia bertanggung jawab atas langkah yang diambil dan belajar darinya. Setiap orang memiliki area tertentu dalam hidup di mana kebingungan terasa paling kuat. Bisa soal karier, relasi, atau keputusan sehari-hari yang tampak sepele. Mengenali area tersebut adalah langkah awal untuk melatih keberanian memilih, dimulai dari hal kecil yang dapat dikendalikan hari ini, bukan dari perubahan besar yang terasa menakutkan. Penting untuk diingat bahwa rasa bingung adalah sinyal, bukan kegagalan. Ia menandakan bahwa otak sedang berusaha mencari hasil terbaik. Namun upaya ini perlu diarahkan, bukan dibiarkan menguasai kendali. Dengan kesadaran, kita dapat berperan sebagai pilot pikiran, bukan penumpang yang terombang-ambing oleh arus pilihan. Jika pengalaman ini terasa dekat dengan keseharian Anda, berbagi cerita dapat menjadi langkah reflektif yang berharga. Mendengar dan menyampaikan pengalaman serupa membantu menormalkan proses mental ini, sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih sehat tentang cara kita mengambil keputusan di dunia yang semakin kompleks. Mari terus menjelajahi cara kerja pikiran dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penghakiman. Setiap pemahaman baru adalah kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar dan berani. Karena di balik setiap kebingungan, selalu ada peluang untuk tumbuh selama kita bersedia melangkah dan belajar dari setiap pilihan yang diambil.